Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman, kali ini aku mau sharing ya teman-teman tentang budgeting di bulan Mei. Nah, teman-teman gimana? Udah ada belum yang bikin budgeting untuk di bulan Mei ini? Aku rasa teman-teman di sini udah bikin ya, karena ini kan udah di pertengahan bulan. Jadi pasti teman-teman di sini sudah bikin video budgeting. Dan kenapa aku baru upload sekarang? Karena aku kan bulan ini pulang ke rumah orang tua ya, yaitu pulang kampung untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi aku baru bisa upload sekarang. Dan ini juga pertama kalinya aku upload budgeting di YouTube. Di video kali ini aku tuh nggak ada bermaksud ria ataupun sombong ya teman-teman. Di sini juga aku belajar. Di sini kita sama-sama belajar untuk mengatur keuangan rumah tangga agar jauh lebih baik. Dan mohon maaf jika kata-kata aku ada yang salah atau menyinggung teman-teman semuanya. Pokoknya intinya tuh di sini budgeting itu sifatnya personal ya teman-teman. Jadi budget yang aku punya itu pasti beda juga sama budget bunda-bunda di luar sana. Jadi kebutuhan setiap keluarga, keperluan setiap keluarga juga pasti beda-beda. Dan di sini aku bikin tema bulan Mei itu sederhana aja ya, yaitu ada 3 strawberry. Biasanya aku tuh kalau bikin budgeting tidak di videoin itu memakan waktu yang lama banget ya bun, karena aku bikin temanya itu banyak gambar-gambarnya. Kalau di video kali ini aku nggak banyak gambarnya karena takut bunda-bunda di sini tuh bosen. Jadi aku bikin yang simpel-simpel aja tapi jelas perincian keuangannya. Nah, semoga video aku kali ini bisa menambah semangat untuk bunda-bunda di luar sana untuk bisa lebih mengatur keuangan rumah tangganya agar lebih terkontrol ya bunda-bunda. Nah, kalau dulu tuh sebelum aku menerapkan budgeting ini ya teman-teman, aku tuh selalu boncos di pertengahan bulan. Dan semenjak itu aku tuh sering menonton video budgeting, dan dari mulai situ aku mulai belajar untuk cara mengatur keuangan rumah tangga. Walaupun pendapatan yang dikasih sama suami itu tidak terlalu besar, tapi setidaknya kita harus pintar-pintar untuk mengatur agar cukup untuk 1 bulan ya teman-teman. Karena rezeki yang suami kasih itu pasti cukup ya teman-teman untuk 1 bulan, karena itu rezeki yang Tuhan berikan untuk kita melalui suami kita. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur keuangannya. Dan sebelum aku menerapkan budgeting ini juga dulu tuh aku sering boncos ya teman-teman. Setiap uang yang suami aku kasih di pertengahan bulan itu pasti selalu habis. Dan itu aku nggak tahu juga habisnya tuh kemana, karena kan kalau dulu tuh kan keuangan tuh kayaknya itu tidak terkontrol, tidak juga dicatat pengeluarannya kemana aja, tidak ada posnya masing-masing. Dan sekarang ini untuk beberapa bulan terakhir ini aku menetapkan untuk bikin posnya masing-masing, dan ini juga aku belajar melalui YouTube bunda-bunda di luar sana yang benar-benar menginspirasi. Dan semoga juga video aku kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda yang menonton biar juga bisa mengatur keuangannya yang jauh lebih baik. Pokoknya di sini tuh kita sama-sama belajar ya teman-teman. Tidak ada bermaksud untuk menggurui atau merasa sok paling hebat, itu enggak, karena aku juga bukan ahli finansial ya teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja. Dan di sini aku bikin 4 kotak ya teman-teman. Di kotak yang pertama yaitu kategori, kotak yang kedua yaitu nominal, kotak yang ketiga adalah terpakai, kotak yang keempat adalah sisa. Untuk yang pertama aku isi belanja bulanan. Di sini sebesar Rp300. Belanja bulanan itu sifatnya untuk beli minyak, beli keperluan kamar mandi, keperluan untuk nyuci. Dan di sini juga ada belanja mingguan. Di sini belanja mingguan itu sebesar Rp850.000, yaitu untuk sayur-sayuran untuk 1 bulan ke depan. Di sini juga ada listrik sebesar Rp150.000. Aku di sini pemakaiannya tidak pakai AC ya teman-teman. Di sini juga aku cuma pakai kipas angin aja, terus juga TV itu jarang nyala, jadi 150.000 aja budgetnya.
Untuk WiFi itu sebesar 100.000 ya teman-teman, karena aku kan masih tinggal sama mertua. Jadi memang untuk bayar WiFi kita masih sharing ya teman-teman. Dan di sini ada beras sebesar 200.000, galon dan gas 75.000. Karena dapurnya tuh masih sharing sama mertua, jadi untuk beli galon dan gas kita juga masih sharing ya teman-teman. Kalau untuk jajan anak di sini aku budgetin 300.000, untuk nabungnya 100.000, untuk jajannya sebulan 200.000. Untuk istri di sini ada 150.000. Untuk istri ini sifatnya itu kalau aku mau jajan atau aku mau beli sesuatu ngambilnya dari duit istri ya teman-teman. Di sini juga aku kasih untuk nabung 100.000. Nabung juga sifatnya kan personal ya teman-teman. Jadi sesanggupnya kita aja nabungnya berapa setiap bulan. Yang penting setiap bulan itu harus kita nabung ya teman-teman. Di sini juga ada dana darurat sebesar 100.000. Dana darurat ini sifatnya kalau misalkan ada hal yang di luar dugaan seperti ada kondangan atau sakit, kita bisa ambil dari dana darurat ini. Di sini juga ada family, di sini aku budgetin 100.000. Family ini sifatnya untuk aku senang-senang ya sama suami, sama anak, seperti kita mau beli makanan atau kita mau jalan kemana, kita ambil uangnya dari family ini. Di sini juga ada uang jaga-jaga sebesar 75.000, yaitu kalau misalkan dana daruratnya sudah habis atau tidak cukup, aku ada uang jaga-jaga. Jadi aku ambil dari uang jaga-jaga ini untuk tambah-tambahan dana darurat ya teman-teman. Nah, di sini juga aku nggak ada biaya transportasi ya teman-teman, karena kalau untuk biaya transportasi terus untuk kebutuhan suami itu suami sendiri yang menanggung ya teman-teman, karena aku tidak memegang sepenuhnya uang suami. Jadi suami itu kasih aku 2.500.000 ini untuk keperluan aja selama 1 bulan. Untuk keperluan pokok ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan suami yang atur sendiri. Nah ini ya teman-teman, udah ditulis kayak gini. Sekarang kita masukin uangnya ke dompet pintar. Nah dompet pintarnya sendiri aku belinya tuh di Shopee ya teman-teman. Ini tuh harganya murah banget, cuma 10.000 aja. Aku tuh belinya tuh yang biasa aja ya teman-teman, karena aku juga kan baru belajar menerapkan budgeting ini baru beberapa bulan. Jadi aku belum beli dompet pintarnya itu yang mahal-mahal, baru yang biasa-biasa aja. Yang penting kan kita menerapkannya dengan konsisten ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman sendiri yang baru belajar mulai budgeting ini, kita mulai dari hal yang sederhana aja ya teman-teman. Seperti dompet pintarnya juga, kita belinya tuh yang biasa-biasa aja. Kita catat keuangannya juga yang biasa-biasa aja. Yang penting itu jelas ya teman-teman. Pengeluaran keuangannya tuh jelas gitu. Kalau menurut aku pribadi, kalau yang untuk baru belajar ya nggak usah yang mahal-mahal ya teman-teman, seperti alat budgetingnya atau dompetnya, karena kan yang penting untuk awal-awal ini adalah penerapannya. Kalau dulu awal-awal juga sama ya teman-teman, aku tuh sering boncos gitu, masih suka boncos juga, karena kan budgeting itu selalu belajar dan belajar, dan sampai kita menemukan benar-benar anggaran yang pas. Dan yang penting konsisten ya teman-teman untuk menjalankan budgeting ini, karena kan ini kan uangnya sudah diposkan sesuai dengan posnya masing-masing, sesuai anggaran yang sudah ada. Jadi kita benar-benar harus bisa mencukupi kebutuhan kita dengan anggaran yang sudah kita buat. Dan di sini aku masukin listrik 150.000 ya teman-teman. Di sini tuh biasanya listrik itu biasanya pakai Shopee Pay ya teman-teman untuk bayar. Jadi aku akan masukin 150.000 itu ke Shopee Pay untuk bayar listrik gitu. Untuk WiFi biasanya sih aku kasih ke adik ipar, karena yang biasa bayar WiFi itu adik ipar ya teman-teman. Untuk beras biasanya aku langsung belanjakan beras sebesar 200.000. Untuk galon dan gas ini 75.000. Biasanya ini tuh ganti-gantian sama mertua. Jadi minggu ini mertua, minggu besok aku, dan begitu seterusnya ya teman-teman.
Untuk jajan anak di sini 300.000 dan ini tuh biasanya tuh udah pas ya teman-teman untuk 1 bulan. Karena kan di sini ada tabungan anak sebesar 100.000 dan 200.000-nya ini untuk jajan selama 1 bulan. Dan istri juga 150.000 ya di sini ya teman-teman aku masukin. Dan kalau yang ini tuh belum tentu ya teman-teman habis karena aku tuh orangnya tuh jarang jajan, terus juga jarang beli-beli sesuatu gitu di Shopee tuh jarang ya teman-teman. Kecuali untuk baju. Karena baju tuh kan beli ya teman-teman. Apalagi kalau ibu-ibu tuh sukanya tuh kan pakai daster ya. Kalau aku juga sama ya teman-teman, sukanya itu pakai baju tidur di rumah, makanya aku tuh sering beli baju tidur. Karena baju tidur tuh semakin lama tuh semakin enak gitu ya dipakai teman-teman. Tapi kan kalau udah agak lusuh kayaknya tuh nggak enak juga di depan suami. Takut suami memandangnya tidak enak. Jadi ya sudah, aku biasanya dari budget istri itu aku belikan untuk baju tidur juga. Dan aku masukin dana tadi ke family yaitu sebesar 100.000. Di sini juga uang jaga-jaga, tadinya aku masukin 75.000, tapi karena aku ada rezeki lebih, jadi aku di sini masukin uang jaga-jaganya sebesar 100.000. Karena takutnya memang tidak cukup ya teman-teman untuk bulan ini 75.000. Karena rencananya aku mau kasih kado ke temen yang baru habis lahiran. Nah kalau udah kayak gini tuh udah enak ya teman-teman, udah dimasukin sesuai posnya masing-masing, sudah dianggarin masing-masing, jadi ya tuh udah enak gitu selama 1 bulan. Semoga ini cukup ya teman-teman selama 1 bulan, dan semoga rezeki kita juga bisa bertambah di bulan ini, rezeki suami kita juga berkah dan bertambah ya teman-teman. Mungkin di luar sana ada yang beranggapan kalau 2.500.000 ini sangat sedikit, atau mungkin 2.500.000 ini banyak. Pokoknya kita harus bersyukur ya teman-teman dengan rezeki yang sudah dikasih sama suami kepada kita, dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Dan rezeki 2.500.000 ini yang Tuhan titipkan untuk kita melalui suami kita ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Kalau untuk keinginan mungkin 2.500.000 ini memang kecil ya teman-teman, karena untuk biaya hidup sehari-hari saja ini tuh sudah benar-benar dipas-pasin, benar-benar cukup gitu loh, walaupun sedikit-sedikit. Kalau untuk biaya yang lain mungkin di sini kita bisa cari tambahan ya teman-teman. Nah, di sini juga di binder A6 ini aku ada sedikit tabungan yaitu saving funds. Saving funds ini sifatnya yaitu untuk aku pribadi. Kalau aku mau buka usaha atau aku mau beli sesuatu, aku ambilnya dari saving funds ini. Dan kalau untuk yang Amel ini adalah sifatnya yang benar-benar darurat ya teman-teman. Kalau misalkan ada keadaan darurat atau apa, aku bisa ambil dari Amel ini. Kalau untuk boys ini untuk anak aku masuk sekolah, karena rencananya tahun ini anak aku mau masuk sekolah ya teman-teman. Untuk biayanya sendiri aku udah tahu yaitu sebesar 1.700.000 dan ini sudah terkumpul 1.400.000. Jadi harus sudah dilunaskan yaitu bulan Juni ya teman-teman. Semoga aku ada rezekinya untuk anak sekolah di tahun ini ya teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman. Dan di sini juga ada challenge kalender ya teman-teman. Challenge kalender ini aku nggak ditargetin untuk satu bulan tuh harus full terisi tuh enggak ya. Setiap aku ada uang lebih atau aku ada penghasilan sampingan, yaitu aku masukin ke challenge kalender ini. Semenjak aku kenal challenge ini dan metode budgeting ini, aku benar-benar bisa nabung teman-teman. Dan di challenge kalender ini tabungan ini tuh nggak kepake teman-teman, jarang banget kepake. Kalau dulu tuh aku tuh kalau nabung itu pasti selalu kepake. Nabung di awal-awalnya aja yang giat nabung, semangat nabung. Di pertengahan itu sering banget itu terbongkar. Aku bongkar gitu ya teman-teman. Jadi semenjak aku kenal metode kalender ini yang paling ampuh sih teman-teman di aku.
Ini juga ada binder A5 ya teman-teman. Di sini tuh aku biasa coret-coret untuk perencanaan keuangan. Terus ini juga ada challenge 2000 sehari. Ini ada uang 20.000 yang akan aku masukkan ke challenge 2000 sehari. Nah pokoknya walaupun receh-receh kayak gini kan lumayan ya teman-teman, sebulannya itu bisa dapat 60.000. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video aku sampai sejauh ini. Semoga keuangan kita bisa lebih membaik ke depannya ya teman-teman. Buang yang tidak baiknya dan ambil yang baiknya ya teman-teman dari video ini. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Bye-bye.